Hai guys, ketemu lagi dengan Suheri melalui YouTube channel Suheri Official. Hari ini kita membahas fenomena yang luar biasa ya. Kita melihat bahwa salah satu talenta terbaik Indonesia maju melalui American Got Talent dan mendapatkan Golden Buzzer dari Sam Cowell. Saya kira Anda semua pasti sudah melihat, menonton, dan mungkin bercucuran air mata seperti saya. Apalagi kalau itu dibahas dari para musisi-musisi terkenal atau para reviewer yang terkenal ya. Mereka memberikan reaksi yang spontan atas bagaimana Putri Aryani menyanyikan lagu yang luar biasa sekali. Bahkan ciptanya sendiri pun membuat orang terpukau, baik dengan lirik, nada maupun pembawaan yang luar biasa. Namun hari ini kita tidak akan membahas banyak tentang bagaimana memukaunya lagu-lagu yang dibawakan oleh Putri Aryani, tapi saya akan bahas di sini bagaimana seorang yang punya keterbatasan seperti Putri Aryani bisa bermimpi begitu besar, dan insya Allah saya yakin mudah-mudahan bisa dia capai cita-citanya. Baik, kita bahas yang pertama sekali. Dengan keterbatasan dia miliki, bagaimana Putri Aryani mampu belajar secara otodidak ya, menyanyi dan juga memainkan piano. Is people look at me just as a blind person, not as a musician. But when I'm singing, I feel like a superstar. Ini kalau secara logika gitu ya, tidak mudah buat Putri Aryani untuk bisa belajar tersebut. Tapi keinginan keras, cita-cita yang keras untuk mencapai sesuatu itu membuat dia menghilangkan semua keterbatasan yang dimilikinya. Saya akan membahas bagaimana perspektif saya melihat keberhasilan Putri Aryani dari konsep 6 prinsip ya. Dalam 6 prinsip menuju sukses bagi seseorang, seperti yang saya tulis dalam buku saya, Jangan Cuma Bermimpi, Mulai Saja. Kadang-kadang sebagian orang hanya bisa bermimpi, bahkan ada sebagian lagi tidak bisa bermimpi sama sekali. Dan bagi yang tidak bisa bermimpi, maka dia tidak bisa menentukan kemana arah jalan hidup yang akan ditempuhnya. Sebaliknya, bagi orang yang bermimpi, ada kemungkinan dia tahu apa yang dicapai, tapi harus diikuti dengan bagaimana dia mewujudkannya melalui suatu proses, perjuangan, dan langkah-langkah yang nyata yang harus dilakukan agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Kita lihat bagaimana perspektif ini dalam buku yang pernah saya tulis. Pada halaman 43, saya jelaskan bagaimana seorang Louis Braille ya, yang dilahirkan di Prancis pada usia 3 tahun, dia mengalami suatu kecelakaan. Dari kecelakaan ini kemudian dia mengalami kebutaan. Louis Braille dapat beasiswa pada suatu sekolah di Prancis ya, dari Royal Institution. Kemudian beliau mulai belajar membaca menggunakan simbol-simbol yang diciptakan oleh Charles Barbier yang disebut dengan night writing ya. Di situ ada kode dengan 12 titik timbul yang digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia. Namun kemudian kode ini dia perbaiki ya, menjadi dari 12 menjadi 15, bahkan kemudian dia juga menambahkan simbol-simbol untuk matematika dan musik. Inilah luar biasanya, keterbatasan tidak membuatnya menyerah, melainkan dia memikirkan sesuatu yang lebih besar agar itu menjadi alat yang bisa membantu sesama tunanetra di kemudian hari. Dan hari ini tentunya semua tunanetra di dunia ini bisa menggunakan temuannya tersebut dan bisa mengerti tentang dunia ini melalui bacaan-bacaan buku-buku yang menggunakan simbol Braille. Disitulah kekuatan, semangat bahwa keinginan untuk menjadi sesuatu itu memberikan suatu kesempatan kepada seseorang untuk bisa mengeluarkan seluruh potensi yang dia miliki, kemudian menjadi orang yang berguna. Nah, kembali kita kepada Putri Aryani. Putri Aryani lahir prematur pada usia 6 bulan kandungan, kemudian masuk inkubator selama 3 bulan, dan setelah itu waktu diperiksa matanya sudah tidak berfungsi. Artinya dari kecil dia sudah tidak berfungsi. Tapi tidak
membatasi dirinya dengan keterbatasan yang dimilikinya. Is people look at me just as a blind person, not as a musician. But when I'm singing, I feel like superstar. Kemudian berusaha untuk mewujudkan cita-citanya. Bahkan orang tuanya rela mengorbankan pekerjaannya untuk membantu anaknya berkembang. Nah, disinilah kita bilang bahwa untuk mencapai sesuatu, mimpi itu menjadi nyata, maka perlu ada suatu kerja keras. Di dalam 6 prinsip itu kita melihat harus ada suatu dream, ya, mimpi. And what is your dream? My dream is being a biggest diva in the world like Whitney Houston and win a Grammy Award. Oh, wow! Saya kira mimpi ini ada dua hal ya, bisa mimpi orang tuanya, bisa juga mimpi anaknya. Kedua ini terkombinasi dalam suatu kekuatan, sehingga kemudian mereka memulai suatu upaya-upaya. Putri Aryani melakukan upaya-upaya, walaupun dengan ketidakmampuannya melihat, dia mencari segala informasi yang dibutuhkan agar dia bisa mengembangkan talenta yang dimilikinya. Dia belajar musik maupun menyanyi itu otodidak, ya. Dengan otodidak kita bisa melihat begitu luar biasanya kemampuan yang dimiliki oleh Putri Aryani. Bapak Ibu sekalian, ini tentunya memberikan inspirasi kepada semua orang. Tapi kalau hanya mengagumi saja tanpa diikuti dengan bagaimana semua orang tergerak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya menjadi sesuatu, saya rasa harapan dari Putri Aryani belum tercapai. Karena dia inspire dunia. Dalam keterbatasan pun dia bisa sukses. Artinya apalagi orang yang tidak terbatas. Itu pesan yang saya kira ingin disampaikan oleh Putri Aryani. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana perjalanan karir dari Putri Aryani. Saya yakin dengan kekuatannya bahwa dia sudah punya mimpi, kemudian dia sudah memulai dengan segala upaya, bahkan orang tuanya ikut mengorbankan karirnya, ya, untuk membimbing anak-anaknya menjadi orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Dan di sini faktor ketiga itu adalah kerja keras. Ya. Kerja keras dari baik itu Putri Aryani ya, maupun orang tuanya itu telah membuat mereka mampu mengeluarkan potensi terbaik dari Putri Aryani. Coba kita dengar di beberapa kesempatan, Putri Aryani selalu mengatakan bahwa dia bisa membalas sendiri Instagram. Kemudian yang keempat adalah konsistensinya. Jadi walaupun waktu kecil dia itu dibully, disisihkan oleh para juri, walaupun udah bagus tidak bisa menjadi juara misalkan, namun dia tetap konsisten berusaha sampai satu titik dia coba membuktikan diri melalui Indonesian Got Talent. Melalui Indonesian Got Talent akhirnya dia bisa juara 1, sehingga itu membungkam kritik maupun mungkin orang-orang yang diskriminatif terhadap dia selama ini. Jadi kerja keras dan konsistensinya ini telah membuahkan hasilnya. Dan yang kelima, yang prinsip yang dipakai oleh Putri Aryani seperti yang saya jelaskan di buku saya itu, dia terus belajar. Bagaimana dia menggunakan alat musik, ya, kemudian dia harus masuk sekolah yang memang spesialis musik, dan bahkan punya cita-cita masuk ke Juilliard College, ya. I hope that I can get in Juilliard College of Music for my college program. Ini luar biasa, pembelajaran ini luar biasa. Di konsep yang kelima ini pembelajaran luar biasa sekali Putri Aryani. Nah, selain itu kita juga lihat dalam kesehariannya bagaimana dia bisa membalas ya Instagramnya, sosial medianya tanpa melihat, tapi dia bisa membalas sendiri tanpa menggunakan admin. Dia pelajari teknologi apa yang ada di handphone yang bisa mendukung untuk pencapaian cita-citanya, untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga dia bisa berkomunikasi dan bisa berbicara dengan dunia melalui media sosial ini. Itu adalah prinsip kelima yang dipakai oleh Putri Aryani. Dan yang terakhir sebenarnya adalah di dalam buku saya Berhemat dan Investasi. Saya yakin beliau adalah orang humble, orang tuanya juga demikian. Bagaimana kemudian hasil-hasil yang diperoleh dari usaha ini nanti akan mereka investasikan pada tempat yang tepat, termasuk juga untuk mengupgrade kemampuan dari Putri Aryani. Saudara sekalian, mari kita bahas terus bagaimana orang-orang bisa mencapai cita-citanya.
dengan segala keterbatasan pun bisa dilakukan. How do you feel? I feel so excited. I can't believe it. Actually, I can be here now. It was amazing. Thank you. Apalagi bagi Anda yang mungkin normal begitu ya. Tidak ada halangan bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jangan cuma bermimpi, mulai saja. Ikuti terus podcast saya, atau mungkin YouTube saya, atau TikTok saya, agar Anda tidak ketinggalan dan Anda bisa berkembang menjadi orang-orang yang sukses dunia, dan mudah-mudahan nanti juga Anda menjadi orang yang semakin soleh, beramal, dan bahagia pula di akhirat kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya.